dan standarisasi bidai suara pengamu materi pelatihan tata naskah dinas, workshop khusus bagi pengamu materi berakhlak dan smart ASN, TOT penilaian kinerja PNS, TOT pengalaman moderasi beragama, dan uji kompetensi bidai suara, administrasi dan pengampu, pelatihan teknis peningkatan kinerja SDM tahun 2024 yang baru tadi. Nah, mungkin itu saja singkatnya. Mohon nanti Pak Yudil Hairi bisa langsung ke dengan peserta kita semuanya untuk lebih akrab lagi. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama bagi yang Muslim bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya kami mohon Bapak Muhammad Yudil Hairi untuk memimpin kelas kita angkatan kelompok 4 Latsar CPNS tahun 2025 ini. Silakan Bapak Yudil. Baik, terima kasih Pak Yusmadi, Pak Hairudin, Ibu Misbah dan Mas Dijat Mubarak selaku panitia pendamping di angkatan 44 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejalan untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin boleh saya panggil kawan-kawan? Boleh ya? Boleh Bapak. Ya, oke. Soalnya agak Baik, ditambah, mohon izin Pak Yudil. yes. Oke, baik, kawan-kawan, selamat datang, selamat bergabung di kegiatan Latsar. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat terlebih dahulu kepada kawan-kawan. Selamat karena kawan-kawan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, untuk menjadi seorang ASN. Ya, suatu profesi yang sangat didamba-dambakan oleh orang lain, oleh orang banyak di luar sana. Dan kalian sudah ditakdirkan untuk menjadi seorang ASN, walaupun saat ini masih ada huruf C di sana lah, CPNS. Dan selamat karena kalian juga telah dipanggil untuk mengikuti kegiatan Latsar ini. Kemarin sudah proses MOC sudah selesai semua ya. Oke. Gimana kemarin ada ujiannya di MOC? Hasilnya bagaimana? Sesuai harapan Alhamdulillah nggak? Pak, sesuai Pak. Udah Sesuai Bapak. ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Karena itu nanti juga akan dicari oleh kawan-kawan panitia sertifikat MOC itulah sebagai salah satu proses kalian mengikuti kegiatan LASAR ini. Dan hari ini, mulai hari ini, tadi pagi sudah dibuka oleh Pak Asubag Tata Usaha, kalian sudah resmi melaksanakan kegiatan tahapan kedua, yaitu pembelajaran secara e-learning lah, secara e-learning, dan kita mulai di hari Senin ini. Karena itu dikatakan bahwasanya Senin semangat lah, hari baru, langkah baru, rezeki baru. Senin itu adalah hari terbaik untuk memperbaiki kesalahan di minggu lalu. Nah, karena ini merupakan hari yang baru, minggu yang baru, kesalahan yang pernah kita lakukan di hari sebelumnya, di minggu sebelumnya, alangkah baiknya tidak kita ulangi lagi. Terlebih hari ini, hari Senin, minggu baru, ya, minggu terakhir di bulan Juni, kita mendapatkan saudara-saudara baru lah, mendapatkan saudara-saudara baru. 39 saudara baru kalau peserta. Ditambah 4 orang panitia yang akan mendampingi kawan-kawan selama kegiatan Lasar ini. Tambah lagi saudara baru. Nah, baik, hari ini di sesi siang ini kita akan sama-sama memasuki materi dinamika kelompok. Nah, dinamika kelompok. Sedikit berbagi catatan, kawan-kawan. Tetaplah menjadi versi terbaik dirimu sendiri. Tetaplah menjadi baik walaupun lelah. Berdamailah dengan keadaan, jangan marah. Badan boleh lelah, mata boleh basah, tapi jangan menyerah. Karena pelan-pelan akan kembali seperti sedia kala, bahkan lebih indah dari sebelumnya. Percayalah. Ya. Saya dapat pastikan mulai sekarang, ya, kawan-kawan tuh akan merasakan lelah, ya. Bahkan mungkin nanti ada sampai mata yang basah. Kalau itu terjadi, satu yang pasti, jangan pernah menyerah. Karena
mulai hari ini kawan-kawan kita semua ya, baik peserta, panitia maupun narasumber itu jam istirahat atau jam tidur itu sudah tidak beraturan lagi ya. Mulai besok kawan-kawan sudah masuk ke materi agenda satu. Di sana selain secara pembelajaran secara sinkronus juga nanti akan dilakukan pembelajaran secara asinkronus. Apa pembelajaran asinkronus itu? Yaitu kawan-kawan melaksanakan atau mengerjakan tugas-tugas yang akan diberikan oleh narasumber. Karena ada tugas, berarti ada deadline waktu penyelesaiannya. Dan itu biasanya menyebabkan kita, istirahat kita itu menjadi berkurang. Ya, kita jadi lelah, badan kita jadi lelah. Bahkan mungkin ada saja saya bilang tadi, mata yang basah. Ya, tetapi kalau memang itu terjadi, maka jangan pernah menyerah. Karena pelan-pelan akan kembali seperti sedia kala, bahkan lebih indah dari sebelumnya. Artinya apa? Apa yang nanti akan kawan-kawan lewati selama proses latsar ini akan menghasilkan mungkin harapan orang tua kita, keluarga kita yang menginginkan kita menjadi seorang abdi negara. Ya, huruf C pada PNS itu nanti perlahan akan hilang sehingga kawan-kawan resmi menjadi seorang PNS, menjadi ASN. Ya, karena itu ayo kita sama-sama berjuang. Lah, kawan-kawan panitia di angkatan 44 ini saya yakin akan sangat dengan ikhlas menemani kawan-kawan semua untuk bisa mengantarkan kawan-kawan lulus kegiatan LASAR ini. Ya, karena kami punya prinsip kalau setiap angkatan itu masuk 40 orang, maka keluar pun 40 orang. Artinya masuk 40, lulus 40. Tidak ada yang tidak lulus. Itu harapan kami lah selaku penyelenggara pelatihan. Dan itu juga harus ditunjang oleh kawan-kawan sebagai peserta. Ikuti arahan semua panitia, ikuti semua arahan narasumber. Ya, maka yakinlah nantinya akan lebih indah dari sebelumnya. Ah, oke, baik. Izin perkenalkan sekali lagi, nama saya Muhammad Yudil Hairi, saya biasa dipanggil Yudil. Saya lahir di Banjarmasin pada tanggal 14 Agustus 1983. Saat ini saya bekerja sebagai visual ahli media di BDK Banjarmasin. Ini beberapa pelatihan yang pernah saya ikuti. Yang paling penting itu adalah saya pernah mengikuti pelatihan eh, pengampu materi rasa berakhlak dan smart ASN lah. Ini salah satu boleh dikatakan SIM, surat izin mengajar atau surat izin memberikan materi pada kegiatan LASAR inilah. Nah, jika tidak Wideswar itu jika tidak punya sertifikat ini maka tidak diperkenankan untuk menyampaikan materi di kegiatan LASAR inilah. Oke, baik. Ini kurang lebih deskripsi singkat mata pelatihan kita lah, dinamika kelompok. Jadi mata pelatihan ini memfasilitasi peserta agar mampu menjelaskan konsep diri sehingga mampu membangun persepsi bersama dalam pembelajaran dengan membuat komitmen belajar bersama dengan baik. Nanti kawan-kawan diminta untuk membuat komitmen belajar. Namun sebelum kita nanti lanjut untuk membuat komitmen belajar, saya ingin dengar suara kawan-kawan. Ketika ada sapaan semangat pagi, jawabannya pagi, 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 luar biasa lah. Sambil kepalkan tangan, pagi, 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 luar biasanya malah ke atas, luar biasa lah. Oke, kita coba. Boleh mikrofonnya dihidupkan semua dulu. Ya, ketika Aba-aba semangat pagi, jawabannya pagi, 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 luar biasa lah. Oke, kita mulai ya. Semangat pagi! Pagi, 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 pagi. pagi, luar biasa. Ya, kesempatan kita Masih ya. ada yang lupa menghidupkan speakernya itu. Dibuka dulu Nah, semua. oke, nanti diingat saja Bang Yusman ya. Ya. Oke, boleh dimatikan lagi kawan-kawan speakernya. Punya diri aja Pak, yang fix Pak. Oke, kalau ibu deskripsi singkat kita, kemudian ini indikator kertasnya. Jadi diharapkan peserta nanti mengikuti pembelajaran dan mampu membangun persepsi bersama dalam pembelajaran dengan membuat komitmen belajar bersama dengan baik. Lah.
Apa yang akan kita lakukan selama 3 jam pembelajaran ini? Yang pertama nanti kita akan saling berkenalan, ya, sama-sama menyapa dan berkenalan, kemudian membangun persepsi, bagaimana kita bisa mengenal diri sendiri dan orang lain, terus kita juga menyusun komitmen belajar selama pelatihan, dan tentu saja nanti akan ada perangkat kelas yang akan kita bentuk lah. Oke, sekarang ada pertanyaan, apa kira-kira yang kawan-kawan ketahui tentang dinamika kelompok? Ya, kira-kira dinamika kelompok itu apa? Silakan yang ingin berbagi pendapat. Izin Bapak, Silakan. Dan menurut saya izin Bapak nggih perkenalkan nama saya Dendi Agil Saputra dari Kanwil Kalimantan Timur. Menurut saya dinamika kelompok adalah sebuah proses yang berjalan di antara kelompok yang dimana di dalamnya terdapat sebuah problematika karakter dan sifat setiap individu yang membuat karakter daripada sebuah organisasi atau kelompok tersebut nantinya bagaimana berkembangnya dan bagaimana kita sebagai anggota kelompok atau sebagai personal dapat menjadikan sebuah organisasi atau kelompok tersebut bisa menjadi organisasi dengan dengan visi misi yang sesuai dengan daripada roda organisasi atau kelompok tersebut. Mungkin itu Bapak, terima kasih. Sekian oke, makasih Dandi. Dandi izin dari Satker mana? dari Kanwil Kemenak Kalimantan Timur Bapak. Baik, baik, terima kasih Dandi. Oke, yang lain silakan yang ingin bagi pendapatnya. Silakan kawan-kawan. Tidak usah takut salah ya. Suara perempuan boleh dong agar ada keterwakilan. Silakan satu orang perwakilan perempuan. Wah, Silakan kawan-kawan. Ada. Ini anak didiknya pada malu semua Bang Yos nih. Mungkin minta ditunjuk Pak Yudil. Oke lah kalau begitu. Pada saya paling males ya menunjuk orang itu karena saya ingin seseorang itu berinisiatif ya. Nanti kawan-kawan selama agenda 1, 2, 3, 4 inisiatif itu merupakan bagian dari penilaian lah. Jadi tidak hanya mengerjakan tugas saja, tapi bagaimana kerja sama kawan-kawan, para karsa kawan-kawan, inisiatif kawan-kawan itu merupakan bagian dari penilaian juga lah. Nah ini sedikit informasi juga. Jadi tidak usah malu gitu ya. Pak takut salah itu belakangan. Yang penting ngomong dulu. Ya, karena tidak semua orang itu berani bicara di depan orang banyak. Ya. Oke, kalau memang saya harus menunjuk kata Pak Yusmadi atau Bang Yos biasa saya panggil. Oh ada Saripah Rida Afifah, raise hand. Silakan Saripah. Oke, Si Pak, perkenalkan saya Sari Farida Afifa dari Kanwil Kemenak Kaltim. Terkait tadi Pak dinamika kelompok itu suatu proses namanya juga dinamika kelompok
satu proses interaksi antar individu di dalam satu kelompok, Pak. Baik dari segi komunikasinya atau mungkin nanti secara organisasinya atau kepemimpinannya seperti itu, Pak. Mungkin seperti Oh, itu. baik. Terima kasih Sarifah. Tadi dan juga dari Kemenak Kaltim ya. Iya, Pak. Oke, baik. Terima kasih Sarifah. Oke, baik kawan-kawan. Eh, Kalau secara teori, ya, tidak ada yang salah dengan apa yang disampaikan oleh kedua orang teman kita tadi lah. Dinamika kelompok sendiri, kalau kita lihat bahwasanya eh, dinamika kelompok sendiri merupakan proses interaksi antara anggota kelompok yang saling bertukar ide, pendapat, dan informasi. Itu pengertian secara simpelnya lah. Nah, jadi kawan-kawan, 40 orang yang baru tergabung di angkatan 44 ini, nanti setiap harinya akan melakukan interaksi lah. Kawan-kawan nanti selama pembelajaran agenda 1, 2, 3, 4 itu akan mengerjakan tugas baik secara individu ataupun kelompok. Nah, ketika mengerjakan tugas secara kelompok, maka kawan-kawan akan berinteraksi dengan kawan satu dengan yang lainnya. Bagaimana kawan-kawan untuk menyelesaikan tugas tersebut, saling bertukar ide, pendapat, informasi, ya. Nah, maka itulah yang dinamakan dengan dinamika kelompok lah. Selain itu, manfaat dinamika kelompok sendiri dikatakan bahwasanya pertama meningkatkan interaksi antar anggota kelompok, ya. Nah, bagaimana nanti yang dari belum kenal menjadi kenal, ya. Saya lihat di sini peserta angkatan 44 ini mayoritas memang dari Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, tapi ada beberapa orang juga yang dari Kalimantan Selatan. Nah, ini ada 3 provinsi di angkatan 44 ini. Nah, nanti 40 orang yang ada di angkatan 44 ini akan dibagi menjadi 4 kelompok. Ya, setiap orang nanti akan terdiri dari 10 kelompok. Nah, 10 orang di setiap kelompok inilah nanti akan saling berinteraksi lah. Kemudian diharapkan dengan adanya dinamika kelompok nanti menumbuhkan rasa saling menghargai dan menghormati. Ingat sekali lagi, kita berasal dari eh, suku ataupun wilayah yang berbeda-beda lah. Mari kita saling menghormati, saling menghargai. Ya, kita punya prinsip Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu dua. Ya, kemudian juga dengan adanya tim kelompok, maka mengurangi beban pekerjaan yang terlalu besar. Ketika ada penugasan, yuk bagi tugas, jangan dikerjakan sendiri. Ya, saling bahu-membahu mengerjakan tugas. Si A mengerjakan tugas A, si B mengerjakan tugas B, sehingga nanti cepat selesai tugas kelompok yang nantinya akan diberikan lah. Selanjutnya juga, manfaat dinamika kelompok lainnya membangun kesepakatan dan kesepahaman di antara anggota kelompok. Nah, di sini juga nanti pasti mungkin terjadi perbedaan pendapat lah di dalam mengerjakan tugas. Karena itu, yuk sama-sama sepakati, saling paham. Sehingga nanti memungkinkan anggota kelompok bekerja sama dan saling mengerti. Ya, kita saling menghargai. Ya, sehingga nanti secara tidak langsung juga akan membangun atmosfer yang saling memahami dan saling bertoleransi. Lah, itu manfaat dari dinamika kelompok. Sekarang kita akan masuk ke sesi mengenal diri sendiri dan orang lain. Nanti, kenapa kita harus mengenal diri sendiri? Satu yang pasti bahwasanya manusia itu diciptakan berbeda lah. Kita ini diciptakan berbeda. Saya dengan Pak Dandi pasti berbeda, tidak sama. Ya. Kemudian setiap orang punya kekuatan dan kelemahan. Ya, Bu Saripah punya kekuatan, saya punya kelemahan. Begitu juga sebaliknya. Ya. Kemudian kita perlu mengamati dan mengenal diri sendiri kita. Apa sih kekuatan yang kita miliki? Apa sih kelemahan yang kita miliki? Ya, kemudian apa sih kelemahan dan kekuatan yang dimiliki oleh kawan kita? Ya, kita juga harus kenal.
Dan yang pasti juga kita, karena kita adalah makhluk sosial, tentu kita tidak bisa hidup sendiri. Nah, maka kita terkadang perlu minta pendapat orang lain. Ya, bagaimana seharusnya kita bersikap, bagaimana seharusnya kita bekerja. Terlebih nanti kawan-kawan ini kan boleh dikatakan sebagai anggota baru di satkernya masing-masing. Ya, maka perlu beradaptasi untuk bisa mengenal diri sendiri ataupun orang lain. Nah, mengenal orang lain juga agar dapat bekerja sama secara efektif. Ya, nah, sebelumnya mungkin ada yang baru lulus dari bangku kuliah, tiba-tiba daftar CPNS langsung keterima. Nah, ini kan sudah beda nih dunianya. Ya, tidak lagi sebagai mahasiswa, tetapi sebagai abdi negara. Maka harus bisa bekerja sama, terlebih dengan para senior-senior lah. Kemudian dapat menjalin relasi yang baik. Ya, walaupun ditugaskan di contoh mungkin di bagian umum atau bagian kepegawaian atau bagian keuangan, kita juga harus bisa relasi yang baik dengan bidang yang lain, ya, dengan pendidikan madrasah, dengan urais dan lain sebagainya, ya. Dan yang pasti juga mengenal orang lain itu penting, kan agar dapat membentuk kelompok yang dinamis lah, agar dapat membentuk kelompok yang dinamis. Nah, nanti silakan untuk mengenal diri sendiri dan orang lain, kita akan melakukan perkenalan. Nanti setiap orang ini berikan nama, tempat tugas, dan jabatan, serta prinsip dalam bekerja lah. Jadi sekali lagi, nanti setiap orang silakan menyebutkan nama, tempat tugas, dan jabatan, dan prinsip dalam bekerja. Nah, oke, agar lebih efisien dan efektif, biar saya yang dulu yang menunjuklah sesuai daftar nama peserta saja. Saya ingin ini dimulai dari Nopianti, ya, dari Tanah Tidung. Ada Nopianti? Silakan Nopianti. Hadir Pak, Ya, silakan Nopianti. perkenalkan saya Novianti. Unit kerja saya di Sub Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Tidung. Untuk prinsip bekerja saya sendiri yaitu tanggung jawab dan saling menghargai. Oke, tanggung jawab dan saling menghargai. Terima kasih Nopianti. Sama-sama Pak. Ya. Selanjutnya kita beralih ke Bayu Setiawan. Silakan Mas Bayu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Bayu Setiawan. Saya penghulu ahli pertama di KUA Sesayap Hilir, Kabupaten Tanah Tidung. Prinsip dalam bekerja adalah kerja tuntas. Kerja tuntas dari KUA Tanah Tidung. Makasih Mas Bayu. Selanjutnya kita beralih ke Anissa Sama-sama, Bapak. Salihah. Baik, perkenalkan nama saya Anissa Saliha, jabatan sebagai penyuluh agama Islam KUA Sesayap Hilir, Kabupaten Tanah Tidung. Prinsip dalam bekerjanya Anissa. Prinsip dalam bekerja amanah. Oke, baik. Terima kasih Anissa. Selanjutnya kita beralih ke Padli Asis Darmansah. Padli Baik, Aziz Darmansah. Selamat Padli. nama saya Perli Aziz Darmansyah. Saya dari KUA Kecamatan Sesayap, penghulu ahli pertama. Prinsip dalam bekerja adalah ikhlas. Oke, baik. Beramal. Terima kasih Padli. Kita beralih ke Alfu Nur Ilmawati. Baik, perkenalkan nama saya Alfunur Ilmawati. Tempat tugas saya di Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kota Tarakan. Jabatan saya sebagai pengawas jaminan produk halal, kemudian prinsip dalam bekerja yaitu jujur dan belajar tiada henti. Oke, jujur dan tidak berhenti untuk belajar. Terima kasih Alfu Nur. Kemudian kita beralih ke Nur Kamaria Putri. Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Maria Putri. Saya dari Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan dalam jabatan Analis Sumber Daya Manusia Aparatur. Eh, Prinsip saya dalam bekerja amanah dan bertanggung jawab. Oke, baik. Terima kasih Nur Kamaria. Kita beralih ke Sayupi Asri.
Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sayuti Asri. Jabatan saya statistisi di kantor Kementerian Agama Kota Tarakan. Prinsip saya dalam bekerja yaitu sungguh-sungguh dan tanggung jawab. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih, saya Asri. Nurhalisa, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narhalisa. Saya dari Mantarakan, Jabatan Guru Al-Quran Hadis. Prinsip dalam bekerja yaitu kerja profesional dan bertanggung jawab. Terima kasih. baik. Terima kasih, Nurhalisa. Kita beralih ke Kiki Nur Rasida. Suaramu tidak terdengar. Halo, Iya, silakan. Ki. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Noresida. Saya ditugaskan di MTS Negeri Tarakan. Prinsip saya dalam bekerja itu bertanggung jawab, amanah, dan ikhlas. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih, Kiki. Kita beralih ke Muhammad Roni Yahya. Halo, Silakan. halo, oke. Nama saya Muhammad Wani Yahya. Saya bekerja di kantor Kanwil Kalimantan Selatan pada bidang pemberdayaan agama Islam dan zakat wakaf. Untuk itu saya bekerja sepenuh hati dan bertanggung jawab. Oke, baik. Terima kasih, Roni. Siapa? Kita beralih ke Muhammad Amin Fadilah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadila. Bekerja saya di Kemenak Panggil Kalimantan Selatan. Bidang saya adalah contoh komputer. Prinsip kerja saya sendiri adalah kerja keras dan cerdas. Oke, baik. Terima kasih, Muhammad Amin Fadilah. Rian Rinaldi. Ya Pak, perkenalkan nama saya Rian Rinaldi. Saya bekerja di bagian tata usaha kantor wilayah Kementerian Agama Kalimantan Selatan. Prinsip kerja saya amanah, cepat, akurat, dan efisien. Sekian, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Rian. Selanjutnya Hasan Husaini. Oke, mohon izin. Perkenalkan, nama saya Hasan Husaini. Untuk sekarang kerjanya di Kanwil Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk jabatan itu peran atau hubungan masyarakat. Untuk dalam bekerja yaitu yang pertama kerja keras, efektif dan juga efisien. Oke, mungkin itu. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Hasan. Selanjutnya kita beralih ke Yuli Kartikasari. Halo, perkenalkan nama saya Yuli Kartika Sari. Saya bekerja di bagian tata usaha kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. Dan prinsip bekerja saya adalah selalu berpikir positif. Terima kasih. Oke, terima kasih, Yuli. Aditya Pitra Pramudia. Perkenalkan, nama saya Aditya Fitra Pramudia dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kaltim. Prinsip kerja saya adalah profesional, efektif, dan efisien, Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Adit. Selanjutnya Ahmad Zaini. Perkenalkan, saya Azza ini dari kantor wilayah Kementerian Agama Kalimantan Timur, bidang pendidikan agama dan keagamaan Islam. Eh, Motivasi kerja saya selalu berinovasi. Enggak putus-putus ya Ahmad Zaini. Biasa kita simak tadi secara sekilas. Kita beralih ke Ali Rahmat Hidayatullah. Baik,
Perkenalkan, nama saya Amir Ahmad Hidayatullah. Saya bekerja di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran. Prinsip kerja saya simpel, percaya proses dan berorientasi pada hasil. Oke, terima kasih Ali. Selanjutnya kita beralih ke Aziz Saputra. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aziz Putra. Saya bekerja di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Untuk jabatan saya, jabatan pengembang teknologi pembelajaran ahli pertama. Dan untuk prinsip kerja saya, disiplin, tanggung jawab, dan bekerja keras. Terima kasih. Baik, terima kasih Aziz. Kita beralih ke Dandi Agil Saputra. Terima kasih Bapak atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Dandi Agil Saputra, jabatan pengembang teknologi pembelajaran di bidang pendidikan agama dan keagamaan Islam di Kanwil Kemenak Kalimantan Timur. Prinsip bekerja saya adalah dimanapun kita bekerja tidak akan merubah hasil daripada kinerja. Terima kasih Bapak. Sekian. Baik, terima kasih Dandi. Kita beralih ke Muhammad Iqbal Ramadhani. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ramadhani, jabatan pengembang teknologi pembelajaran ahli pertama di bidang pendidikan Islam dan keagamaan Islam di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Prinsip kerja saya adalah kerja cepat, tepat, bertanggung jawab, serta profesional. Terima kasih. Oke, terima kasih Iqbal. Kita beralih ke Nuraima Amalia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya tadi di Zoom saya ada masalah, jadi saya pakai Zoom teman saya. Perkenalkan, nama saya Nuraima Amalia dan saya dari instansi Kementerian Agama Kanwil Kalimantan Timur. Prinsip saya yaitu kerja cerdas dan kerja tuntas. Terima kasih. Baik, wah, ini udah satu hati nih Dandi sama Rema ini ya. Saling menolong gitu kan ketika masalah ada kawan ada masalah, ayo sini. Good job guys. Kita beralih ke Prima Tama Saputra. Ya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Prima Samputra. Jabatan saya Anis Hukum Hari Pertama di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Prinsip kerja saya bekerja dengan enjoy dan selalu belajar terus-menerus. Baik, terima kasih Tama. Saripah Rida Afifa. Perkenalkan, nama saya Saripah Rida Afifa. Untuk saya bekerja di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Jabatan saya analis hukum anak di Subbag Kepegawaian dan Hukum. Kalau untuk prinsip bekerja saya itu bertanggung jawab, berpikir positif, dan juga harus saling tolong menolong. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Saripah. Kita beralih kembali ke Ajeng Widyastuti. Terima kasih Pak, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Widyastuti. Saya bekerja di bagian tata usaha Kanwil Kemenak Kalimantan Timur. Untuk jabatan saya analis pengelolaan keuangan APBN. Untuk prinsip saya dalam bekerja sendiri yaitu bertanggung jawab dan profesional. Terima kasih. Oke, terima kasih Ajeng. Akbar Wisnuwardana. Pak, nama saya Akbar Wisnuwardana, tempat tugasnya di Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Saya di bidang SDM dan Hukum, jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama. Untuk prinsip bekerja saya yaitu profesionalisme, disiplin, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Akbar. Atta Dimas Ardani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atta Dimas Ardani, saya dari Kanwil Kalimantan Timur, bagian keuangan, tata usaha, jabatan analis pengelola keuangan APBN. Prinsip bekerja saya adalah bersinergi dan berintegritas.
Oke, baik. Terima kasih Anta. Selanjutnya Bandi. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Bandi, tempat tugas di bagian TU Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Timur. Prinsip kerja saya fleksibel dan bertanggung jawab. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Bandi. Kita beralih ke Ika Kurniasih. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Ika Kurniasi. Saya bertugas di Kanwil Kemenak Kaltim, Sub Tata Usaha, bagian Ortala KUB. Jabatan saya analis SDM Aparatur. Di sini prinsip saya dalam bekerja yaitu bertujuan yang jelas, tanggung jawab, efektif, saling percaya, dan saling menghargai. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih Ika. M. Davarianto Zahrandika. Ya baik Pak, perkenalkan nama saya Muhammad Dafarendro Zahrandika. Saya ditempatkan di Kanwil Kemenak Kaltim, bagian tata usaha, subbagian umum dan humas. Prinsip kerja kerja cerdas dan profesional. Oke, baik. Terima kasih Mas Dava. M. Wahyudi. Perkenalkan, nama saya M. Wahyudi. Saya penempatan Kanwil Kemenak Provinsi Kaltim di bagian tata usaha. Jabatan saya adalah analis pengelolaan keuangan APBN. Prinsip dalam bekerja melakukan yang terbaik untuk memberikan yang terbaik. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Wahyudi. Maharani Asmaniar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maharani Asmaniar. Unit kerja saya bagian tata usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, subbagian Ortala dan KUB. Prinsip saya dalam bekerja dengan integritas dan harmonis. Terima kasih. Baik, terima kasih Maharani. Selanjutnya Muhammad Alif Aristia. Baik Pak, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Alif Aristia. Jabatan saya di analis kebijakan ahli pertama, penempatan di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur di perencanaan data dan informasi. Untuk prinsip bekerja saya kerja cerdas. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas Alif. Kita beralih ke Muhammad Firdaus. Baik, Pak. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Firdaus. Saya bekerja di kantor wilayah Kalimantan Timur, di TU Tata Usaha. Terus prinsip bekerja saya adalah efektif dan efisien. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Mas Firdaus. Muhammad Naufal Fajar Bestari. Mohon izin, apakah suara saya terdengar, Pak? Silakan, Naufal. Ya, nama saya Muhammad Naufal dan saya analis kebijakan di bagian tata usaha di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, dan prinsip bekerja yaitu mengusung kolaborasi karena melalui kolaborasi dapat membuka ide-ide dan perspektif baru yang dapat memungkinkan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan efektif dan efisien. Terima kasih. Oke, thank you Naufal. Nadia Sari. Baik, perkenalkan nama saya Nadia Sari. Saya bekerja di Kanwil Kemenak Kaltim, bagian tata usaha. Jabatan saya analis pengelola keuangan APBN hari pertama. Prinsip kerja saya profesional dan bertanggung jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Nadia. Nurul Ayu Alika Syahara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Nurul Ayu Alika Sahara. Saat ini saya bertugas di bagian umum dan humas di Kanwil Kemenak Provinsi Kalimantan Timur. Untuk jabatan saat ini saya sebagai pengelola pengadaan barang dan jasa ahli pertama. Untuk prinsip dalam bekerja yaitu kerja cerdas, tuntas, dan ikhlas.
Oke, baik. Terima kasih Nurul. Prisandika Apriliansah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prisandika Apriliansyah. Saya bekerja di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Untuk prinsip kerja saya itu semangat untuk belajar dan berkembang, karena setiap pembelajaran sampai akhir hayat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi Siti Aisyah. Ada Siti Aisyah? Tidak ada Siti Aisyah? Saya terdengar. Oke, kalau Siti Perkenalkan, Aisyah ada. Silakan. perkenalkan nama saya Siti Aisyah. Saya bertugas di bagian tata usaha Kanwil Kemenak Provinsi Kaltim, jabatan pengelola pengadaan barang dan jasa, prinsip bekerja, jujur dan disiplin. Terima kasih, Pak. Oke, makasih Siti Aisyah. Suci Sonya Dewi. Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Suci Sonya Dewi, jabatan saya pengelola pengadaan barang dan jasa. Saat ini penempatan di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, bagian tata usaha, subbagian umum dan humas. Prinsip saya dalam bekerja adalah totalitas dan pantang menyerah. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Sonya. Selanjutnya terakhir Yuni Amaliati. Baik Pak, terima kasih. Perkenalkan nama saya Yuni Amaliati. Saya bertugas di MAN 1 Samarinda sebagai guru matematika. Prinsip kerja saya profesionalisme dan komitmen terhadap kualitas. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kawan-kawan. Tanpa terasa kita sadari 40 orang sudah memperkenalkan diri. Mudah-mudahan dengan perkenalan singkat ini kita bisa saling mengenal diri kita, kemudian bisa mengenal orang lain. Satu yang pasti, prinsip dalam bekerja yang sudah kalian sampaikan tadi itu tidak hanya sekedar lisan saja, tetapi kalian buktikan dalam keseharian, baik di dunia kerja ataupun lingkungan masyarakat. Ya, ini profesional itu tidak hanya di tempat kerja sajalah, tetapi juga di lingkungan masyarakat pun kita juga profesional dan lain sebagainya. Baik, terima kasih kawan-kawan sudah saling memperkenalkan diri. Selanjutnya ada 4 gaya belajar kawan-kawan lah yang itu dikatakan sebagai pengalaman nyata. Ya. Kemudian yang kedua pengalaman reflektif, yang ketiga konsepsi abstrak, dan yang terakhir atau yang keempat itu dikatakan sebagai gaya belajar percobaan aktif. Ya. Nah, jadi ada 4 gaya belajar. Pengalaman nyata atau concrete experience, bagaimana sih? Ya, yang pertama orang itu belajar dari keterlibatan langsung dalam suatu kegiatan. Ya, kemudian menyukai aktivitas praktik, simulasi, magang atau studi kasus. Dan ini biasanya cocok untuk orang yang belajar sambil melakukan atau learning by doing. Nah, kira-kira nanti, oh kayaknya saya termasuk dalam sini nih, dalam orang yang punya pengalaman yang nyata. Ya. Kemudian berbicara pengalaman yang reflektif atau reflective observation, ya ini orangnya belajar melalui merenung dan mengamati dari pengalaman orang lain. Ya, dia direnungkan dulu, kemudian dia amati pengalaman orang lain. Selanjutnya orang ini suka diskusi, ya, membaca situasi, berpikir mendalam dan melihat dari berbagai sudut pandang. Nah, ini cocok untuk orang yang senang menyimak dan menyerap dulu sebelum bertindak. Oke. Kemudian ada lagi
yang namanya konsepsi abstrak atau abstract conceptualization. Ini belajar dari teori, konsep, logika, dan kerangka berpikir. Nah, orang ini menyukai buku, grafik, kemudian model, rumus, dan ide-ide besar. Nah, ini cocok untuk pemikiran yang sistematis, analitis, dan akademis. Nah, dan terakhir, masuk dalam gaya percobaan yang aktif atau active experimentation. Ini orangnya belajar dengan mencoba ide secara langsung, membuat eksperimen atau solusi, menyukai tantangan, proyek, problem solving, dan kerja tim, serta cocok untuk individu yang energik, cepat bergerak, dan suka mengambil resiko. Nah, saya yakin di antara kita semua ada yang termasuk ke dalam 4 orang jenis gaya belajar inilah. Nah, secara tidak langsung kita mengetahui, oh saya ternyata termasuk orang yang suka percobaan aktif, dan seterusnya lah. Nanti silakan mengenal diri sendiri lagi lah. Kemudian dikatakan pembelajaran yang sukses itu adalah ketika belajar serius tapi santai, ya, sungguh-sungguh tapi rileks, tidak tegang dan dahi tidak berkerut, ya. Nah, jadi terlebih pada saat kegiatan laser ini jangan serius terus, ya, nanti mumet, kebanyakan tugas, kurang tidur, tetapi jalani semua dengan serius tapi santai. Ya. Selanjutnya dikatakan bahwasanya selalu berpikir positif. Pusatkan pikiran pada satu titik manfaat. Bahwa apa yang kita lakukan saat ini, ya, dan sampai selesai kegiatan laser ini itu memberikan manfaat baik untuk diri sendiri ataupun nanti manfaat untuk orang lain. Ya. Kemudian harus selalu senyum, ya. Karena dengan senyum kekuatan luar biasa itu muncul dari dalam. Siap menerima dengan lapang dada, bersahabat dengan hal yang dapat memperbaiki kualitas hidup, optimis secara pandang, dan punya sikap percaya diri. Nah, coba sekali kawan-kawan bandingkan ketika kita bangun tidur, ya, kita bangun itu sudah dalam keadaan senyum, ya, bahagia. Maka 1 hari penuh itu enak banget dijalaninya, ya, bahagia. Dibandingkan ketika bangun saja kita sudah merengut, ya, tidak semangat. Nah, 1 hari penuh itu terasa berat tuh perjalanan hidup, ya, bawaannya mau marah-marah mulu, ya, karena diawali dari bangun tidurnya saja sudah tidak senyum. Oke, kita sedikit akan ice breaking. Nanti ketika ada aba-aba tepuk 1, kawan-kawan tepuk 1 kali sambil ucapkan yes, ya. Kemudian ketika ada aba-aba tepuk 2, kawan-kawan sekali lagi tepuk 2 kali sambil ucapkan oke. Oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Dan terakhir tepuk 5, siap belajar. Ya. Jadi diingat, tepuk 1 yes, tepuk 2 oke, tepuk 3 semangat, tepuk 4 konsentrasi, dan tepuk 5 siap belajar. Ini harus serentak nih. Ini Pak Yusmadi, kawan-kawan panitia akan melihat nih kekompakan dari angkatan 44 ini bagaimana lah. Boleh dihidupkan speakernya semua kawan-kawan. Nah, saya akan acak nantilah, tidak hanya tepuk 1 dulu, tepuk 2 tidak berurutan seperti itulah. Tapi pertama-tama kita coba berurutan dulu lah. Oke, kita coba. Kita siap ya. Tepuk 1. Yes. Yes. Oke. Yes. 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 Tepuk 2. Oke. Oke. 3. 3 kali tepuknya ya. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Dua tepukan tuh pasti samalah dengan kalimat yang kita bacakan. Kita ulangi sekali lagi. Tepuk 2.
Oke. Oke. Tepuk Oke. 4. Konsentrasi. Konsentrasi. Tepuk 1. Yes. Tepuk 5. Siap belajar. Belajar. Siap belajar lah kawan-kawan. Semangat latihan. Nah, tepuk 1 yes, tepuk 2 oke, semangat, konsentrasi, dan siap belajar lah. Sekarang kita masuk dengan AADK. Ada apa dengan komitmen? Bicara komitmen itu adalah janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Di komitmen, janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Berkomitmen berarti fokus pelaksanaan apa yang sudah menjadi janji tersebut. Dan komitmen belajar adalah janji atau kesanggupan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam proses belajar. Nah, karena kita masuk dalam proses pelatihan, maka di sana ada proses pembelajaran, maka kita harus komitmen belajar, membuat komitmen belajar lah. Nah, harapan, apa itu harapan? Harapan atau asya adalah bentuk dasar dari kepercayaan akan sesuatu yang diinginkan, akan didapatkan, atau suatu kejadian akan berbuah kebaikan di waktu yang akan datang. Itu dinamakan harapan lah. Nah, nanti setiap orang menuliskan komitmen dan harapan. Yang pertama nanti selama latsar saya tidak akan apa selama latsar. Kemudian harapan kami terhadap panitia latsar, dan yang ketiga harapan kami terhadap narasumber. Nah, ketiga hal ini, komitmen dan harapan ini, nanti silakan kawan-kawan tuliskan di fatlet.com lah. Nanti akan saya bagikan linknya di chat ya. Oke, silakan kawan-kawan diklik chat yang link pada chat yang sudah saya bagikan. Nanti silakan tuliskan komitmen dan harapan. Nah, selama pelatihan kawan-kawan akan apa? Kemudian harapan baik itu kepada panitia dan narasumber lah. Jadi silakan. Saya yakin kawan-kawan sudah familiar juga menggunakan Padlet inilah. Nanti boleh juga sertakan foto kalian lah. Kalau ingin memuat fotonya silakan. Oke, Prima Tama sudah menyampaikan harapannya. Tambahkan komitmennya. Itu komitmen ya. Harapan nanti kepada panitia dan narasumber ya. Contoh komitmen itu selama kegiatan latsar saya coba untuk disiplin. Itu contoh komitmen lah. Jadi kita berkomitmen untuk disiplin. Komitmen kita bekerja sama dengan baik.
Yuk silahkan Bapak Ibu ditulis di chat itu ada linknya itu. Masih ditunggu. Nah, ini juga nanti dibaca langsung oleh kawan-kawan panitia lah dan narasumber nantinya. Oke. Hmm. Hmm. Tadi kalau saya pada panitia jangan galak-galak katanya Bang Yos. Wah. Baik-baik semua kok panitia di angkatan 44 ini. Eh, Orang ngakak kayak gitu bilang galak gitu ya. Wah ini Mas Hasan ini luar biasa Pak Yudil. Jadi bikin cermet punya Mas Hasan ini. Oke, mari kawan-kawan. Yuk, masih kami tunggu bagi kawan-kawan yang belum menuliskan komitmen dan harapannya.
Mungkin ada yang mau coba sambil kirim foto gitu kan, sambil nuliskan komitmen harapannya juga bisa ya. Paling enak kalau di handphone gitu. Wah, ada yang berkesan anu itu Pak Yudil dari Mas Ali itu. Ya. Ya, makan bergizi gratis. And snack. Dijamin. Dijamin. Sama tidur-tidurnya dapat voucher belanja juga nanti. Oke, sambil menunggu kawan-kawan yang mungkin masih belum menuliskan komitmen dan harapan, saya cuma ingin tahu apakah kawan-kawan sudah bisa akses PJJ Kementerian Agamanya? Sudah, Pak. Sudah bisa, Pak. Sudah. Sudah Ada Pak, yang belum berhasil Alhamdulillah. login nggak? Kalau ada kendala, jangan pernah ragu untuk menghubungi kawan panitia lah. Bapak Ibu panitia lapor ke mereka agar mereka bisa menindaklanjuti. Jangan berdiam diri lah. Terlebih kalau tidak salah ini presensi Pak Herudin, Bang Yos di PJ ya mereka ya. Jadi untuk presensi, Pak, ini hari pertama tadi ada beberapa rekan yang mengalami masalah. Jadi betul presensi itu ada dua, yaitu di Kolabjar dan di PJJ LMS. Jadi dua. Oke. Jadi dua. Jadi jangan lupa lah. Kalau satu bisa Presensi di, dua kali Bang Yos ya, pagi dan sore ya. ya kan, atau terlambat, nah itu bisa jadi tidak terekam. Ya. Cuman apa namanya kami punya catatan tadi bahwa memang hadir semua. Cuman kedisiplinan dalam mengisi eh, Kolabjar dan LMS PJJ itu mungkin yang perlu kita tingkatkan, Pak. Nah, ini catatan semua, ya kan? Untuk para peserta, tolong kita disiplin itu dulu. Pagi Ya. absensi, sore pun absensi, ada waktunya di Kolabjar dan di LMS PJJ. Tolong itu dulu kita utamakan ya. Ya, Demikian Pak Yudi jadi tambahannya. ada dua tempat atau dua lokasi ya, kawan-kawan untuk melakukan presensi. Yang pertama di Kojar dan yang kedua di PJJ. Jadi jangan cuma satu.
Dan kalau nggak salah itu juga ada batas waktunya Bang Yos ya. Pagi itu dari pukul berapa sampai berapa, kemudian sore itu dari pukul berapa sampai pukul berapa. Jadi jangan lupa itu harus diperhatikan. Ya, kawan-kawan yang sudah tergabung juga di grup inilah, kan sana saling mengingatkan tuh. Yuk, yang belum presensi, presensi pagi diingatkan, sore diingatkan lah. Nah, seperti itu agar angkatan 44 disiplinnya ini nanti akan terlihat. Jadi mohon maaf kawan-kawan lah pada saat ini tiga angkatan ya, ada tiga angkatan pelaksanaan PJJ ini, angkatan 42, 43 dan 44. Nah, itu akan kelihatan tuh nanti siapa yang paling disiplin, angkatan mana yang tidak disiplin. Mas Alip, ada yang ingin didiskusikan? Silahkan. Ya, Pak, izin bertanya, Pak. Ini Pak Yus kan nge-share jadwal di grup, itu waktunya masih pakai zona waktu WIB, Pak. Ini kita mengikuti zona waktu WIB atau WITA? Oke, Terima kasih, Pak. WIB ya. Kalau saya terima WITA, kalau itu dalam bentuk WITA. Jadi kan kita mulai tadi pukul 13.30, nanti selesai pukul 15 WITA. Yang dan saya yakin di sini semuanya dalam posisi WITA lah, karena tidak ada dari Kalimantan Tengah yang WIB. Kaltim, Kaltara kan zonanya WITA lah. Nah, nanti kalau di LMS PJJ itu memang WIB lah. Nah, di LMS PJJ itu WIB ya. Karena kita dari pusat semua, jadi Ya, patokan waktunya WIB. WIB. Jadi mungkin kalau manakala jam 7 itu belum, berarti jam 8 WIT, WITA. Ya. Itu aja. Jadi kalau LMS PJJ Tapi itu memang WIB ya. dibagikan adalah WIB. Tapi supaya aman, ya kan ambil aja yang tengah-tengahnya, yaitu Hmm. jam 8. Itu pasti sudah mulai dan sudah di tengah maupun barat sudah on semua itu. Jadi Memang kalau di kalau pusatnya adalah sudah WIB. intinya kalau sudah ada yang berhasil presensi, jangan lupa kasih tahu kawan-kawannya di grup. Yuk, Itu feedbacknya seperti itu. ya, Betul Pak yang Yudil. Terima presensi. kasih. Nah, oke, baik. Saya coba tengok lagi. Baik, kawan-kawan, ini komitmen dan harapan yang sudah kawan-kawan tuliskan. Nanti akan saya share screen, ya, akan saya bagikan ke kawan-kawan panitia agar bisa lihat kawan-kawan panitia dan mungkin juga nanti akan dibagikan di grup WhatsApp agar masing-masing ingat apa komitmen dan harapan yang sudah kawan-kawan buatlah untuk mengikuti pelatihan inilah. Oke, saya lanjutkan lagi lah. Komitmen dan harapan sudah kita buat. Selanjutnya kita akan bentuk perangkat kelas lah. Nah, nanti bersama-sama secara musyawarah mufakat kita akan bentuk kita akan pilih beberapa orang secara musyawarah mufakat. Kita pilih nanti yang pertama adalah ketua angkatan dulu. Ya, ketua angkatan 44 siapa? Kita sepakati bersama. Nanti kemudian angkatan 44 ini kan nanti akan dibagi menjadi 4 kelompok. Ya, jadi nanti akan ada ketua kelompok 1, ketua kelompok 2, ketua kelompok 3, dan ketua kelompok 4. Mungkin kawan-kawan sudah tahu lah masuk di kelompok mana. Presensi 1 dan 10 itu kan masuk di kelompok 1 lah. Kemudian 11 sampai 20 itu di kelompok 2. Kemudian 21 sampai 30 itu di kelompok 3 dan 31 sampai 40 itu ada di kelompok 4. Kemudian kita akan pilih sekretaris, kemudian seksi upacara. Nanti upacara ini nanti salah satunya juga pada saat nanti giliran membuka kelas ya, nanti memimpin. Nanti bergantian tuh kelompok pada saat gabung semua angkatan itu nanti akan sama-sama gantian untuk menjadi perangkat upacara. Kemudian seksi dokumentasi juga nanti akan ada 4 orang, yaitu untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4. Dan kawan-kawan ketika kita melaksanakan proses sinkronus seperti ini, Zoom seperti ini, jangan lupa nanti eh, didokumentasikanlah selain bukti fisik kalian, evidence kalian, bahwasanya kalian mengikuti latsar pada hari ini, juga nanti juga kalian laporkan ke kawan-kawan panitia. Nah, saya tidak tahu apakah kalian punya kewajiban untuk membuat tribon nantinya. Biasanya ada sih buat tribon untuk kegiatan hari ini dan seterusnya. Kemudian nanti seksi kebersihan dan keamanan ini nanti kita perlukan pada saat kegiatan klasikal lah. Nah, sama-sama kita akan pilih secara musyawarah mufakat dulu. Nah, siapa kira-kira ketua angkatan ya untuk angkatan 44 ini?
Ya, siapa ya? Seorang mufakat. Kita sepakati saja siapa ketua angkatannya. Dandi. Siapa kawan-kawan? Dandi ada Dandi. Sepakat Permisi Pak, Pak, izin Sepakat, Pak. memberikan opsi nama Pak. Bagaimana kalau Mas Dandi untuk menjadi ketua angkatan? Oke, ada Itu kalau usul Dandi. misalkan teman-teman yang lain setuju. Bagaimana? Apakah setuju Mas Dandi? Sepakat, Pak. Setuju Pak, Sepakat. setuju. Setuju. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Mantap. Setuju, Pak. Pak, Mas setuju. Dandi. Setuju, Pak. Mas Dandi. Semangat banget yang setuju Pak Yudil. Oke. Aman Mas Dandi ya? Dandi Agil Saputra. Baik, terima kasih Mohon maaf kawan-kawan. Bapak, jika ada lainnya yang berkenan, monggo Bapak, saya Nggak setuju apa-apa Mas Bapak. Dandi. Aman ya. Jadi Baik, sekarang ketua kelompok 1 kira-kira siapa? Ketua kelompok 1 saya spill deh. Kelompok 1 ini dari sini nih. Nah, dari Nopianti sampai Muhammad Roni Yahya ya kalau tidak salah. Betul Bang Yus ya, seperti itu ya pembagiannya ya. 1 sampai 10 kelompok 1 ya. ya ya betul. Betul Pak, betul Pak Yudil. Yo, kelompok 1 siapa kira-kira? Dari Nopianti, Bayu, Anissa, Padli, Alfu, Nur Komariah, Sayufi, Nur Halisa, Kiki Nur Rasida, dan Muhammad Roni Yahya. Kira-kira siapa? Perempuan juga boleh Pak Yudil ya? Bayu aja, Iya, Bayu. boleh. Nggak harus laki-laki. Yuk, siapa? Kawan-kawan kelompok 1 Bayu silakan. Setiawan aja Pak dari KTT. Dari KTT, atas nama Bayu Setiawan. Bayu. Bayu. Bayu Setiawan ya. Ya Pak, setuju. Maaf Oke. Pak, izin sebelumnya, mohon maaf. Karena di sini jaringan agak sulit, saya belum berani menerima amanah tersebut, Pak. Nur Halisa aja Pak. Nur Halisa. Karena Saya juga orangnya. sering lah. Ya, Nur Pak, di Halisa dari ST. Tarakan ya. Nur Nur Halisa ya. Siap Siap Pak. ya. Ya Siap boleh. Pak. Oke, Nur Halisa. Terima kasih. Nur Halisa. Bungkus maksudnya bungkus. Normalisasi. Nah, sekarang kita balik ke kelompok 2 dari nomor urut 11 sampai 20. Ada Amin Fadilah, Rian, Hasan, Yuli, Aditya, Jaini, Ali, Aziz, Dandi, dan Iqbal. Izin Pak, memberikan opsi untuk ketua di kelompok 2 Muhammad Iqbal Ramadhani Pak. Iqbal, Ramadhani, yang lain setuju ya? Setuju Pak. Setuju Pak. Oke, kita Setuju, sangat setuju bungkus. Pak. Alhamdulillah. Setuju Pak, setuju. Setuju Iqbal Pak. Oke. Setuju Kita sekali deh. beralih ke kelompok 3 sekarang. Di sana ada Nur Aima, Prima, Syarifah, Azeng, Akbar, Arta, Bandi, Ika, Davaria, dan Wahyudi. Wah, Mas Bandi itu mantep tuh. Bandi. Mas Bandi boleh ya? Oke, Mas Mas Bani, Bandi. Pak. Lanjut kita Bandi, beralih ke senior. kelompok 4. Yuk, kelompok 4. Ada Maharani, Alif, Daus, Noval, Nadia, Nurul, Prisa, Siti, Suci, Yuni. Izin usul nama, Pak. Kalau boleh, Prisandika Apriliansyah, Pak. Izin kami Usul nama Alif Bapak, Alif Kasih Aristia perempuan Bapak. Fadil. izin Mending perempuan Bapak, aja. saya mengusulkan atas nama Muhammad Alif Aristia. Kita sepakati Prisandika ya. Sandika Apriliansyah, Pak. Betul, Pak. Ya.
Andika. Sekarang yuk, Siapa? Dan siapa sekretaris kita? Mas Dani dari Kaltim ya. Nah, ini kalau bisa sekretarisnya boleh dari Kalimantan Utara ataupun dari Kalimantan Selatan. Jadi kan sudah tahu nih yang mana kawan kita dari Kalsel, Kalimantan Utara, dari Kaltim. Mungkin Pak usul nama dari Kalimantan Selatan si apa tadi? Yuli. Yuli Kartikasari ya. Iya betul. Oke. Tak Yuli Kartikasari. Nah, sekarang seksi upacara. Ini boleh nih dari Kalimantan Utara. Yuk, siapa kira-kira? Ini 1 sampai 9 dari Kalimantan Utara ini. Sampai 9 dari Kalimantan Utara. Ya, Mungkin Mas Padli boleh ya? kalau sudah ulun langsung kirim di, aduh, mati suara. Mas Padli Aziz Darmansah, kita sepakati setuju ya? Maaf Pak, jaringan di sini di KTP Nah, ini nanti tak. tugasnya lebih banyak di klasikal, Mas. Pada saat klasikal nanti lebih banyaknya. Atau mau yang lain silakan. Perempuan pun tidak masalah lah. Yo, siapa kira-kira? Atau mau kawan dari Kaltim lagi boleh. Yuk kita sepakati saja yuk, biar cepat selesai. Izin Alif Aristia, Bapak. Ampun ketua. Ampun ketua. Izin Bapak, sama juga Muhammad Alif Aristia. Ampun ketua. Ampun. Ya, izin Bapak, saya juga sepakat Muhammad Alif Aristia Bapak. Nomor berapa ya? Nomor 32 Pak. 32 Muhammad Alif Aristia. Oke, kita Wah. sepakatlah Muhammad Alif. Ya, bungkus Mas, bungkus. Oke. Nah, sekarang seksi dokumentasi ini ada 4 orang. Kita perlu 4 orang dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Dari kelompok 1 dulu, seksi dokumentasi. Siapa kira-kira? Izin Pak, Fadli Siapa? mungkin bisa Pak untuk dokumentasi. Kelompok 1 siapa? Fadli Aziz Pak. Fadli Aziz Darmansah. Oke, kita bungkuslah Fadli Aziz Darmansah. Langsung bungkus. Yes. Pakai sambal, Mas. Pedas sedikit. Kelompok 2. Tidak punya iPhone Pak. Kelompok 2. Izin Pak, kelompok 2 kalau boleh Ahmad Zaini nomor 16. Ahmad Zaini. Oke, terima kasih. Siap. Ahmad Wah. Zaini. Kita beralih ke kelompok 3. Yuk, kelompok 3. Izin saran Pak atas nama Dava atau Akbar Pak. Yuk, pilih yang mana? Mau Dava apa Akbar? Izin kasih suara. Dava. Kayaknya Akbar ya, perantara komputer ya.
Siap, Pak. Akbar Wisnu. Boleh, Pak. Tugas Wahyudi lah. Oke. Lahir kelompok 4. Nurul Ayu aja, Pak. Nurul Ayu. Oke, Nurul Ayu. Baik, terakhir seksi kebersihan dan keamanan. Nah, ini nanti lebih banyak tugasnya di klasikal nih. Mas Dandi, ada usul? Ketua? Usul satu Pak dari Kalimantan Selatan Pak Rian. Pak Rian. Oke. Usul Pak dari Kalimantan Timur, Aditya Pramudia. Ya Pak, lebih cocok Pak. Aditya Pramudia Pak. Dari Aditya Kalimantan Timur Pramudia. Pak. Iya Pak. Kenapa lebih cocok? Orangnya bersih banget Pak. Bersih Orangnya banget, bersih kan, Pak. Iya, rapi. Saya bersih sama rapi Pak. Aditya Pitra Pramudia ya. Oke. Betul Bapak. Betul Pak. Badannya gede Pak. Nah, kan kawan-kawan tahu tuh udah. Baik kawan-kawan, sudah kita sepakatilah perangkat kelas untuk angkatan 14. Ya, kita punya ketua angkatan Mas Dandi Agil Saputra, kemudian ketua kelompok 1 Nur Halisa, ketua kelompok 2 Muhammad Iqbal Ramadhani, ketua kelompok 3 Bandi, ketua kelompok 4 Tri Sandika. Kemudian kita punya sekretaris Yuli Kartika Sehari, seksi upacara Mas Muhammad Alif, seksi dokumentasi untuk kelompok 1 Fadli Aziz Darmansa, untuk kelompok 2 Ahmad Zaini, kelompok 3 Akbar Wisnu, dan kelompok 4 Nurul Ayu, serta seksi kebersihan dan keamanan Aditya Pitra Pramudia. Ini hasil kesepakatan kita. Nanti sekali lagi untuk ketua kelompok, baik 1, 3, 4 maupun seksi dokumentasi, akan lebih banyak tugasnya pada saat kawan-kawan dibagi menjadi kelompok lah. Ini Bang Yus, Pak Hairudin, perangkat kelas untuk angkatan 44 ini. Baik, sebelum saya akhiri, saya ingin berbagi sebuah quotes, kawan-kawan. Ada yang mengatakan seperti ini, kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja. Mungkin ada yang tahu kira-kira ini quotes dari siapa? Buya Hamka Pak. Yes, Buya Hamka lah. Nah, jadi kawan-kawan, kita ini manusia, kawan-kawan lah. Jadi ketika kita hidup, jangan sampai hidup kita itu sama dengan babi. Ya, kita ini manusia. Nah, ketika kita bekerja, jangan sampai kita disamakan dengan kera. Karena itu hiduplah hidup yang bermanfaat untuk orang lain. Hidup yang bisa memberikan yang terbaik kepada orang lain. Ketika bekerja kita pun harus profesional, harus berintegritas, harus disiplin. Jangan sampai kita bekerja disamakan kerja seperti kera. Kemudian sedikit berbagi catatan. Semesta tidak bekerja sesuai kehendak masing-masing manusia. Banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan, banyak hal yang tidak bisa kita paksakan, banyak hal yang tidak bisa kita prediksi secara tepat. Fokus, kendalikan hal-hal yang hanya bisa kita kendalikan. Percayalah, Tuhan tidak pernah memberikan rencana buruk pada manusia. Tidak ada nakoda yang terlahir dari lautan yang tenang. Terima kasih. Minta maaf, minta halal, minta ridho jika dari tadi pukul 13.30 sampai sekarang pukul 15 ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi, terus berpikir positif. Angkatan 4 ini masuk 40 orang, keluar 40. Terus jaga kesehatan, terus jaga semangat kalian, kekompakan kalian. Terima kasih, mohon maaf, Bang Yusmadi, Pak Hedwin, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Santi Santion. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sekali Pak Muhammad Yudi Lahiri untuk pertemuan awal kita, sangat-sangat berkesan. Kita berikan aplaus sekali lagi dari tempat masing-masing untuk Pak Yudi Lahiri. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup Zoom ini, saya lagi kami mengingatkan karena kami sangat sayang dengan para peserta semuanya, tolong minimal absensi dulu kita disiplin Bapak Ibu ya. Karena ini yang langsung dari pusat, ya kan?
Kami hanya nggak bisa ngutak-ngatik. Kami hanya bisa menghimbau dan berharap. Mungkin nanti agak sedikit kami ngencengin karena rasa sayang kami. Karena kami tidak ingin Bapak Ibu hadir. Tapi karena lupa atau karena jaring atau apa, ya kan. Sehingga tidak terekam. Itu yang sangat tidak kami inginkan. Intinya, absensi pagi di Kolabjar dan LMS PJJ, absensi sore di Kolabjar dan LMS PJJ, itu jangan sampai tertinggal. Karena memang ketemu waktu Indonesia Barat dan itu menentukan pusat. Kalau waktu kita mungkin kalau sore mulai jam 4 ya, jam 16 waktu kita. Tapi kalau paginya mungkin kita mulai dengan jam 8 pagi lewat 01 atau waktu pagi, dan untuk sorenya jam 16 lewat 1 menit. Dan manakala teman-teman ada yang sudah mengabsen, tolong infokan di grup bahwa absen sudah dibuka untuk di Kolabjar dan di LMS. Jangan satu aja, tapi dua-duanya juga harus diisi. Jadi kita cukup jelas Bapak Ibu ya. Berikutnya Pak Hairudin, apakah ada informasi lainnya Pak Hairudin? Cukup untuk ini aja. Besok kita yang Pak Mansur kan gabung berarti ya. Untuk kelompok 1 dan 2. Oh, gabung jadi satu ya? Oh, iya. Jadi satu. Jadi satu kelompok. Mungkin itu aja. Oh ya, informasi ini digabung karena Bapak Haji Mansur yang sedianya akan menjadi narasumber atau fasilitator malam tadi mengalami kecelakaan. Sekarang berada di rumah sakit. Jadi yang seharusnya di kelompok 2, beliau Haji Mansur, namun ada kendala kesehatan karena ada kecelakaan. Jadi mungkin untuk kelompok 2 dan kelompok 1 digabungkan. Yang kelompok lain tetap. Ibu Misbah, mungkin ada yang perlu disampaikan Ibu Misbah? Cukup Pak, cukup Pak. Cukup. Oke, Pak Jaki, menyangkut masalah administrasi kelengkapan peserta di LMS PJJ gimana Pak Jaki? Apa yang harus Pak, disampaikan? mungkin perlu koordinasi lebih lagi. Oke. Oke, sebelum kita tutup Pak Jaki, tolong di screenshot foto kita sama-sama di halaman 1 dan halaman 2 untuk arsip kita. Mohon semuanya dibuka dulu dengan Pak Yudil juga. Terima kasih masih bertahan. Pinjam dulu boleh. Yang di halaman 1 dulu. Mohon dengan senyum. Oke, berikutnya yang di lembar sebelahnya. Sebentar, masih ada yang belum kebuka ini, masih mungkin jaringan. Oke. Ya, mungkin demikian pertemuan kita hari ini. Saya lagi Pak Muhammad Yudil Hairi, kami ucapkan terima kasih. Besok-besok waktu lagi dengan jadwal yang sudah kita tetapkan semua kita bagi, kita akan bertemu lagi Pak Yudil dengan para peserta yang sangat membanggakan ini, dan kita berharap semuanya bisa mengikuti dengan baik, mengikuti ketentuan dengan baik, dan semua bisa berjalan dengan lancar sesuai yang kita harapkan. Masuk 40 angkatan 4, lulus pun juga nanti 40 orang juga mendapatkan sertifikat sudah menyelesaikan latsar. Amin. Terima kasih. Kami sebagai pembawa acara, nanti mungkin ada informasi yang perlu kami sampaikan, akan kami sampaikan di grup. Sekali lagi Pak Yudil, terima kasih banyak. Mudah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Dan kepada rekan-rekan sekalian, terima kasih atas partisipasinya. Ini akan melelahkan, tapi yakinlah bahwa kelelahan ini akan terbayarkan nanti pada waktunya, ya kan? Dengan demi masa depan kita semua, terutama Bapak Ibu peserta sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Rip, silahkan istirahat masing-masing. Bapak.